Afala yang zuruna ilal ibili kaifa yakhluqat, apakah mereka tidak melihat, tidak memperhatikan ya kaifa ibili ilal ibili kaifa khuliqat, kepada unta bagaimana dia diciptakan. Allah ini mau ngasih tamsil buat kita, kasih pelajaran. Lu kurang apa juga kata Allah juga, masih kurang apa? Allah kasih kan contoh, lihat tuh bagaimana onta diciptakan buat manusia. Onta itu salah satu binatang yang sangat unik. Kenapa Allah menggunakan tamsil, menggunakan perumpamaan onta di sini sebagai gambaran? Karena pada saat itu unta adalah satu-satunya hewan yang banyak digunakan oleh bangsa Arab saat itu, ya kan? Unta. Maka dibuat contoh sama Allah. Lihat bagaimana Allah menciptakan unta. Keistimewaan unta pertama, ini di antara lain ya. Unta itu memiliki selaput mata yang dapat melindungi matanya dari badai debu, badai pasir. Bapak kalau pernah lihat di gurun pasir jadi badai itu, kira-kira gimana? Kita aja naik motor nih pakai helm harus ditutup supaya apa? Supaya mata ini terhindar dari debu. Bisa dibayangin Mbak, kalau badai pasir itu yang terbang itu kagak tanggung-tanggung. Pasir kok terbang itu jadi badai itu. Nah, onta itu memiliki keistimewaan, dia punya selaput mata bisa melindungi matanya. Walaupun dalam kondisi badai pasir masih tetap dapat melihat dan matanya terlindungi dari pasir. Itu yang pertama. Yang kedua, keunikan dari mata onta itu, di tempat yang terang bagaimanapun dia nggak silau Pak. Kalau sudah mata seram, nggak silau. Beda sama kita lah, kitanya kalau wadik kita bagaimana? Kacamata. Lihat ya, ada nggak onta pakai kacamata? Pede, pede orang ke tempat sama saya. Kagak ada onta pakai kacamata, kagak ada. Orang kacamata cengdong juga tetap nggak Pak. Nah, salah satu sisa orang Arab itu, dia di tengah gunung pasir Pak, gunung pasir yang luas panas gitu kan, dan itu siang-siang silaunya luar biasa. Sampai kita kalau nggak tahu sampai ngurung sakit matanya. Karena gini ada bapak di lapangan siang-siang panas-panas nih. Kira-kira silau nggak Pak? Saking silaunya mata sakit nggak? Sakit luar biasa. Nah, kenikmatan terbesar orang Arab saat itu ketika dia di tengah padang pasir, dia ketemu tempat yang teduh, matanya adem. Matanya adem, sejuk, nikmat banget. Sama ketika di lapangan tiba-tiba ngaum di bawah pohon, adem nggak? Jadi kenikmatan mata yang adem itu sampai digambarkan dalam doa istilah qurrata a'yun. Suka dibacakan doanya? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, yang menyejukkan mata. Menyejukkan mata. Karena ada mata-mata yang panas, apa mata panas itu? Kita lihat orang kok gak enak ya. Kata bocah bandel banget ya, bocah bandel ini nakal, boleh luar biasa. Itu namanya mata kita panas tuh gitu. Tapi kalau lihat anak kita patuh, gitu kan? Bini kita patuh, sering senyum, sopan sama kita. Adem nggak kita melihatnya? Untuk apa kita punya harta yang banyak, kemudian kemewahan luar biasa, jabatan tinggi, kalau pulang ke rumah, bini terocos baik, betul nggak? Kita udah capek-capek pulang kerja, lihat begitu pulang ke rumah, bocah rumah pada berantakan, apa diacak-acak, teriak-teriak, enak gak mata melihatnya? Itu bukan perkataan. Nah, kita minta kepada Allah agar apa? Rabbana hab lana min azwajina, ya Rabb, jadikanlah istriku wa dzurriyyatina dan anak-anakku qurrata a'yun, enak dilihatnya. Waj'alna lil muttaqina imama, dan berikanlah saya pemimpin yang takwa. Rumah tangga Pak, kalau adem pasti semuanya ada.
Karena bagaimana kita bisa mewujudkan baiti jannati, rumahku surgaku, kalau setiap hari kedengaran tiling pecah? Bagaimana kita bisa mewujudkan baiti jannati kalau setiap hari kedengaran teriakan? Kadang sering kita dengar anak kepada orang tua menuntut dua. Ada nggak? Ada. Bahkan buat bahasa binatang keluar. Yang viral sekarang ini kan, ada anak artis yang itu nggak bisa berkata, nggak enak rumah tangga gitu. Itu udah tanda-tanda tuh. Di rumah tangganya udah jadi neraka, apalagi di son. Maka kita minta kepada Allah semoga anak istri kita menjadi qurratu a'yun. Menjadi apa? Penyejuk mata. Itu ontak. Kemudian onta lain. Ini baru luar doang nih. Onta itu binatang yang memiliki kaki kuat terhadap panas. Coba ada onta pakai sepatu. Kalau kuda pakai sepatu nggak? Onta itu pasti sedemikian panas ya, Pak. Itu onta kuat tuh di jalan. Kuat dia tahan panas, Pak. Dia tahan panas. Kemudian apa lagi? Keunikan onta. Onta itu dia bisa nggak minum 1 sampai 2 minggu berturut-turut, nggak minum, kuat. Itu kelebihan onta. Maka onta itu Allah persiapkan buat manusia sebagai kendaraan di gurun pasir. Onta itu, Pak, dia kalau minum itu nggak tanggung-tanggung, bisa 8 galon dia minum sendiri itu. Cuma dia kalau habis minum badannya gemuk. Nah, menurut ilmu biologi, jadi onta minum itu minumannya jadi lemak ditaruh di punuk. Tahu punuk nggak? Onta ada punuknya kan? Ada punuknya. Nah, onta itu ketika dia melakukan perjalanan dia minum, punuknya mencair, keluar melalui hidung, kemudian masuk ke mulut. Jadi yang keluar dari mulut hidung onta itu bukan ingus, itu air, ya lemak yang dirubah oleh Allah menjadi air, keluar melalui hidung, lalu masuk ke mulut. Itulah yang menyebabkan onta itu kuat di gurun pasir 2 minggu nggak minum. Nanti lama-lama punuknya nempes nih, nempes, karena lemaknya berkurang. Nah, ya udah gitu, udah harus minum tuh. Makanya kalau mau minum, ngasih onta minum, jangan tahu pasti banyak sekali kan habis sama dia tuh. Karena dia bisa bertahan hingga 2 minggu minum. Kita kuat. Kuda yang itu cepatnya nggak kuat. Onta lah, kenapa Allah ciptakan, Allah desain onta sedemikian rupa untuk kendaraan manusia digunakan di tengah padang pasir yang sangat panas. Lalu apalagi onta itu binatang yang sangat jinak. Walaupun itu anak kecil, kalau nuntut itu pasti nurut tuh onta tuh. Onta walaupun dia dituntut oleh anak kecil itu pasti nurut. Karena dia hewan yang sangat lunak. Itu salah satu gambaran, kelebihan masih banyak ya yang lainnya. Artinya apa? Allah masih tahu, woi, lo lihat dong. Bagaimana onta diciptakan buat lo? Gua kasih kata Allah kan gitu kan? Buat perjalanan siang malam di tengah gurun pasir yang sangat panas. Ketika kalian tidak mampu melihat panasnya terik matahari, onta tetap berjalan. Ketika kalian sudah kehabisan air, nggak ada minum, onta tetap bisa bertahan hidup. Selagi onta masih kuat, dia berjalan akan terus berjalan. Walaupun nggak dikasih minum, terus berjalan. Itulah kelebihan onta. Kurang apa kata Allah ini? Itu sebagai teguran sebagai teguran. Kemudian apa lagi kata Allah? Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at. Dan bagaimana langit rufi'at? Itu apa? Kalau itu artinya ditinggikan. Kalau di dalam bahasa astronomi itu bukan ditinggikan, dikembangkan, Pak. Jadi langit itu mengembang. Kok bisa langit mengembang? Kita melihatnya itu jangan hanya dari bumi. Bumi itu salah satu dari 9 anggota tata surya, kan gitu kan? Tata surya itu bagian dari galaksi Bima Sakti.
Dulu katanya Allah itu menciptakan sesuatu cuma satu, kemudian dipecah. Kalau di dalam teori ilmu